Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh berada kembali dalam ibadah online. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh kami yang sehat, dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kesempatan pagi hari ini di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah kepada mulut hamba-Mu, dari mulut hamba-Mu, setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan yang telah diurapi oleh Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya, dan berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan mengetahui kebutuhan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar, menyimpan, dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan saya ambil dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya ulangi lagi, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengalami kasih karunia. Mengalami kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti kasih karunia adalah perbuatan Allah yang ditunjukkan kepada bawahannya. Saya ulangi nih, arti kasih karunia adalah perbuatan Allah yang ditujukan kepada bawahannya. Allah adalah majikan kita, dan saudara dan saya adalah bawahannya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada sampai saat ini dan masih kita bernafas, itu semua terjadi karena kasih karunia Allah. Kita tidak usah bangga dan tidak menjadi sombong, serta berkata bahwa itu semua karena perbuatan yang kita lakukan. Sebagai umat Kristus, sebagai umat pilihan Allah, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena saudara dan saya ada sampai hari ini, sampai detik ini, adalah karena kasih karunia daripada Allah. Bukan karena hebat kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keberadaan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, maka tidak bersumber daripada dunia. Kasih karunia Allah bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari manusia. Manusia dan dunia
tidak akan pernah dapat memberikan kasih karunia. Manusia tidak mempunyai kuasa untuk memberikan dan menciptakan kasih karunia Allah. Sekali lagi, bahwa manusia dan dunia tidak akan bisa memberi kuasa untuk kasih karunia kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mungkin ada di antara kita atau mungkin banyak yang bertanya, kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, kalau Tuhan memberikan anugerahnya kepada saudara dan saya, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kesusahan? Mengapa ada sakit penyakit? Mengapa ada kekurangan dalam hidup setiap manusia? Saudara dikasih Tuhan, ada nyanyian yang berkata bahwa Tuhan tidak selalu memberikan cuaca terang, bahwa Tuhan tidak selalu memberikan jalan yang lurus, bahwa Tuhan tidak selalu memberikan langit selalu terang, langit selalu cerah, langit selalu berbintang, dan tidak pernah ada hujan. Allah tidak pernah berkata demikian. Tetapi dalam keadaan seperti itu, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, kepada saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita alami sekarang adalah kehendak daripada Tuhan? Apa yang kita rasakan sekarang, penderitaan, kesusahan, masalah yang kita alami itu tidak selamanya, tidak waktu yang panjang, sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa apa penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami adalah penderitaan, masalah yang hanya sebentar, tidak untuk selama-lamanya. Terjemahan bahasa sehari-hari dalam Alkitab mengatakan bahwa tetapi sesudah kamu menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa penderitaan, masalah, persoalan yang saudara dan saya alami itu waktunya hanya sebentar, tidak panjang, tidak untuk selama-lamanya. Ada waktu-waktu tertentu. Kenapa Tuhan memberikan penderitaan yang sebentar? Alkitab mengatakan supaya saudara dan saya menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna. Tetapi terjemahan dalam bahasa sehari-hari Alkitab mengatakan bahwa tetapi sesudah kamu menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Allah akan membuat saudara dan saya menjadi sempurna. Untuk menjadi sempurna, maka kita harus melalui proses yang gak enak, melalui penderitaan, kesusahan, masalah, dan lain sebagainya. Jadi penderitaan dan masalah yang saudara dan saya alami saat ini bukan karena Allah benci kepada saudara dan saya, bukan karena Allah dendam kepada saudara dan saya, tetapi supaya kita menjadi manusia yang sempurna, dan karena kasih karunia Tuhan kita boleh melakukan sesuatu untuk
Tuhan. Penderitaan sebentar dengan tujuan supaya setiap kita menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dalam Alkitab sebuah jemaat yang berasal dari Makedonia. Jemaat yang pernah atau sering mengalami kasih karunia Allah. Dan jemaat di Makedonia bisa memberikan pelajaran kepada saudara dan saya untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita berbuat sesuatu setelah saudara dan saya mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Kita harus mengikuti jemaat di Makedonia atas mereka menerima kasih karunia daripada Allah. Mereka bukan saja hanya menerima, tetapi mereka ingin berbuat sesuatu dengan tujuan membalas kasih karunia daripada Tuhan. Baik, kita akan pelajari jemaat yang ada di Makedonia. Apa yang sudah mereka lakukan? Yang pertama, jemaat di Makedonia mereka selalu bergembira. Mereka selalu bersuka cita. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan ada satu bukti dari kasih karunia Allah yang dialami, yang dirasakan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Di dalam ayat yang kita baca, jemaat di Makedonia memberikan kesaksian dan mengatakan bahwa mereka dicobai dengan berat dan mereka bukanlah jemaat yang kaya, bukan jemaat yang diberkati dengan harta yang berkelimpahan, namun di dalam keadaan seperti itu, di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan yang berat, di dalam masalah yang cukup berat, Alkitab mengatakan mereka selalu bergembira dan bersuka cita. Garis bawahi, mereka selalu bergembira dan bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan kita berbicara tentang bersuka cita dan bergembira adalah merupakan perbuatan yang sulit untuk kita kerjakan. Bergembira dan bersuka cita sulit untuk kita lakukan, terutama pada saat-saat saudara mengalami sakit penyakit, pada saat saudara dan saya mengalami masalah ekonomi, kekurangan ekonomi, pendapatan yang kecil. Biasanya di dalam keadaan seperti itu, saat kita di dalam pencobaan, saat kita dalam masalah, saat kita dalam penderitaan, yang sering kali kita alami adalah ngomel, adalah marah-marah, dan adalah seringkali kita mengeluarkan kata-kata yang bukan-bukan. Kita seringkali mencari kambing hitam, kita seringkali menyalahkan orang lain, kita seringkali mengatakan, waduh nasib saya kok seperti ini. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam sakit penyakit, memang tidak mudah kita bersyukur, kita mengucap syukur, kita bergembira dan bersuka cita. Alkitab mengatakan di dalam Yudas ayat yang ke-16 mengatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh
tentang nasibnya. Hidup mereka menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi berbeda dengan jemaat yang ada di Makedonia. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan yang begitu berat, di dalam kemiskinan mereka, satu pelajaran yang baik. Alkitab mengatakan mereka selalu bergembira dan bersukacita. Hal itu mereka lakukan bukan karena jemaat di Makedonia hebat, bukan jemaat di Makedonia diberkati dengan kekayaan yang berlimpah, tetapi di dalam keadaan yang demikian, mengapa jemaat di Makedonia bisa bersukacita dan bisa bergembira? Jawabannya karena mereka sudah mengalami kasih karunia daripada Allah. Mereka mengalami pertolongan, mereka mengalami berkat yang besar, walaupun mereka miskin, tetapi secara rohani mereka kaya dan ditulis di dalam Alkitab. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus selalu bergembira? Mengapa kita harus selalu bersukacita di dalam keadaan penderitaan yang berat, kesulitan ekonomi, di PHK, sakit penyakit, atau kita mengalami duka cita yang besar? Kita akan belajar alasan kenapa kita harus bersukacita. Yang pertama, kita bersukacita karena keinginan saudara dan saya akan dijawab. Kemauan saudara, keinginan kita dapat dijawab oleh Tuhan karena kita bersukacita. Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Bergembiralah karena Tuhan, maka segala keinginan kita, segala kemauan kita akan diberikan oleh Tuhan. Seorang anak yang mengharapkan sesuatu dari orang tuanya, di dalam menunggu pemberian daripada orang tuanya, anak itu tidak selalu cemberut, anak itu tidak marah-marah, tetapi di dalam tingkah lakunya, di dalam perbuatannya, anak itu tidak melawan orang tuanya, anak itu tidak menyalahkan orang tuanya, tetapi di dalam menunggu jawaban dari orang tuanya, maka anak itu selalu bergembira, anak itu selalu bersukacita di dalam menanti. Demikian dengan saudara dan saya, di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit, di dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya, bergembiralah dalam Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang ingin selalu di dalam penderitaan. Tidak seorang pun yang ingin sakit penyakit menimpa hidupnya. Tidak ada seorang pun yang hidup di dalam kekurangan. Tetapi di dalam menanti jawaban daripada Tuhan, bergembiralah di dalam Tuhan. Karena ayat dan janji Allah, Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu, apa yang dimaukan oleh kehidupan saudara. Alasan yang kedua adalah merupakan obat. Bersukacita, bergembira di dalam Tuhan merupakan obat untuk kehidupan kita, untuk jasmani kita, untuk rohani kita. Amsal Toleman 17 ayat 22 mengatakan, hati yang bergembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bergembira di dalam Tuhan membuat kesehatan kita semakin kuat.
Bergembira di dalam Tuhan merupakan obat yang bisa menyembuhkan hati kita, bisa menyembuhkan tubuh jasmani kita, bisa menyembuhkan apa yang ada di dalam hidup kita. Karena Alkitab merupakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang bersukacita merupakan obat untuk kehidupan kita. Alasan yang ketiga kenapa kita harus bergembira dan bersukacita, karena bergembira di dalam Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa memberikan berkat bukan saja untuk pribadi kita, tetapi untuk orang lain. Banyak orang mengatakan, oh hebat ya, orang Kristen di dalam keadaan apapun juga, di dalam penderitaan apapun juga, mereka selalu bergembira. Nggak pernah mukanya cemberut, nggak mukanya susah, tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik di dalam hal kenyang maupun di dalam kelaparan, baik di dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang yang dalam penderitaan? Gak mungkin kita juga susah, gak mungkin muka kita marah-marah, gak mungkin dalam kehidupan kita selalu cemberut dan lain sebagainya. Orang lain penderita, orang lain susah, kita juga harus menjadi berkat bagi mereka. Bagaimana caranya? Jangan sama dengan mereka yang susah. Bergembiralah di dalam Tuhan, karena bergembira dalam Tuhan bisa memberikan berkat kepada orang-orang yang di dalam kesusahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Keadaan sekarang, sebagaimana firman Tuhan, bahwa masa sekarang adalah masa-masa yang sukar. Penderitaan dialami oleh setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Penyakit COVID-19 saat ini juga dialami baik orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang percaya. Dan dampak dari pandemi COVID-19 itu membuat banyak orang mengalami penderitaan, banyak orang yang tidak mengenal juga sedang mengalami penderitaan, dan termasuk juga saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen. Di dalam keadaan yang sama, di dalam penderitaan yang sama yang dialami oleh orang-orang karena terjadinya pandemi COVID-19, mari kita belajar, jangan kita menjadi stres, jangan kita menjadi depresi, jangan kita terlalu tertekan oleh keadaan-keadaan seperti itu. Karena firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah karena penderitaan, penyakit yang kita alami adalah waktunya hanya sebentar, supaya saudara dan saya menjadi sempurna. Kasih karunia dari Allah yang di dalam keadaan apapun juga, di dalam penderitaan apapun juga, lakukan 3 hal seperti jemaat yang ada di Makedonia. Kita harus memberi, kita harus bersukacita, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Jangan stres, jangan depresi, tetapi lakukan apa yang Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi sempurna. Hal yang kedua yang dialami, yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia setelah mereka mengalami kasih karunia Allah, hal yang kedua adalah jemaat di Makedonia adalah jemaat yang suka memberi. Suka memberi. Di dalam 2 Korintus pasal 8
ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat di Makedonia, kepada orang-orang lain, bahwa jemaat di Makedonia di tengah penderitaan, di tengah masalah yang berat, di tengah kemiskinan, Alkitab mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Hal itu dapat dilakukan setelah jemaat di Makedonia mengalami kasih karunia daripada Allah. Mereka menyadari bahwa mereka bukan saja hanya menerima kasih karunia Allah, tetapi mereka menyadari mereka harus berbuat sesuatu untuk membalas kasih karunia Allah, yaitu dengan cara memberi apa yang mereka dapat memberikan. Mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Mereka dapat memberi dengan segala apa yang dapat mereka berikan. Rasul Paulus menyaksikan, dan Alkitab mengatakan, dalam keadaan yang dialami jemaat, yaitu mereka hidup di dalam penderitaan, bahkan mereka di dalam kemiskinan, secara logika gak mungkin mereka bisa memberi. Gak mungkin mereka bisa memberi kepada orang-orang lain, kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Tetapi mereka lakukan itu semua karena mereka telah menerima kasih karunia daripada Allah. Walaupun mereka dalam keadaan miskin, walaupun mereka dalam penderitaan, mereka berani untuk memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Sehingga Alkitab menyatakan mereka suka memberi. Mereka membalas kasih karunia Allah. Mereka bukan hanya menderita, bukan hanya menerima, tetapi mereka memberi sesuai dengan kemampuan, bahkan lebih daripada kemampuan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang memberi, maka saya ingat ada satu perkataan dari dunia mengatakan, kita tidak akan diingat oleh orang banyak karena kita kaya. Kita tidak diingat oleh orang banyak karena kita mempunyai harta benda yang banyak. Tapi kita akan diingat oleh orang karena kita suka memberi. Karena kita suka memberi, karena kita sudah memberikan seharta kita, uang kita dan lain sebagainya, maka kita akan diingat oleh orang-orang banyak. Apa artinya memberi? Memberi adalah satu, menyerahkan, membagikan atau menyampaikan. Kata memberi artinya melakukan sesuatu. Kata memberi artinya melepaskan. Kata memberi artinya melepaskan. Memberi di saat kita punya. Memberi saat kita diberkati. Memberi di dalam keadaan sehat. Memberi di dalam segala hidup kita berkelebihan dan berkelimpahan. Itulah hal yang mudah. Itulah hal yang gampang. Tetapi bagaimana di saat uang kita nggak punya, di saat kita dalam kekurangan, di saat kita dalam keadaan penyakit, di saat kita dalam menghadapi masalah, di saat kita dalam segala hal yang menekan hidup kita. Mungkin kita akan berpikir dulu, kita akan berpikir dua kali, wah bagaimana mungkin saya bisa memberi. Tetapi belajar kepada jemaat di Makedonia, di dalam keadaan apapun juga, untuk membalas kasih karunia Allah, dia memberi. Di dalam saat ini, saudara, keadaan membuat penderitaan, keadaan apapun juga, baik di dalam kekurangan ekonomi, baik kita mempunyai sedikit berkat, kita menerima berkat, tabungan kita makin lama makin menipis, atau uang kita makin lama makin habis, karena pandemi, karena COVID-19, maka kita mengalami dampak. Tapi Alkitab mau mengajarkan kepada kita,
Di dalam keadaan apapun juga, mari kita boleh belajar memberi kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Kita bukan hanya menerima saja, tetapi kita boleh belajar melepaskan apa yang kita punya. Kita mengeluarkan apa yang kita punya. Saya percaya setiap kita punya apa yang dapat kita beri. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya segala sesuatu untuk kita berikan. Kalau di dalam keadaan COVID-19, kalau saudara membaca dan menonton televisi, maka banyak orang yang memberi. Mereka memberi makanan, ada yang memberi uang, ada yang memberi waktu, mereka berjalan, memberikan segala sesuatu untuk menolong mereka yang di dalam penderitaan, yang mereka mengalami COVID-19. Itulah yang Tuhan mau. Memberi adalah perintah daripada Tuhan. Memberi, kita tidak perlu menunggu kaya. Memberi, kita tidak menunggu diberkati. Memberi, tidak selalu kita punya uang. Memberi, tidak kita selalu punya harta yang banyak. Tetapi karena kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita mau belajar untuk kita memberi kepada Tuhan. Jangan menunggu kita kaya dulu, jangan menunggu berkati kita. Tetapi kapan saja, selagi kita mampu, selagi kita bisa, berilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah lakukan itu semua. Dia memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia memberikan kasih-Nya, cintanya kepada saudara dan saya. Dia tidak hanya mengharapkan sesuatu daripada kita, tetapi justru sebelum Dia mengharapkan sesuatu daripada kita, Yesus telah mengorbankan nyawanya. Yesus mau mati untuk setiap manusia. Dia meninggalkan surga dan Dia menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Itulah bukti daripada Yesus yang memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap saudara dan saya. Saya katakan setiap kita pasti punya sesuatu dalam hidup kita. Bukan saja berbentuk uang, bukan saja berbentuk materi, tetapi kita mempunyai sesuatu yang untuk kita dapat melepaskan, kita dapat memberikan kepada Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Akibat kita memberi, kita akan menerima. Akibat kita memberi, maka kita akan diberkati. Jemaat di Makedonia memberi sehingga Alkitab mencatatnya, Alkitab menulisnya, Alkitab memberikan contoh kepada setiap kita. Karena kasih karunia Allah, mereka bisa melakukan itu semua. Sebagai contoh, Abraham di dalam Kejadian pasal 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahuilah sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham ketika dia diberkati Allah, mendapat kasih karunia Allah dengan satu anak laki-laki yang tumbuh sekian lama sampai di masa tuanya. Satu saat Allah berkata, "Bawa anakmu, korbankan anakmu." Bapa mana yang tega mengorbankan anaknya, membunuh anaknya? Tetapi Allah ingin melihat, Allah sangat mengetahui keberadaan Abraham. Abraham taat, Abraham membawa anaknya, dan Abraham mengorbankan anaknya
di Bukit Moria. Dan ketika Allah melihat anaknya sudah siap untuk dikorbankan, sudah siap untuk dibunuh, dan Abraham dengan tulus hati membalas kasih karunia Allah, dia korbankan anaknya yang bernama Ishak. Dan pada waktu Abraham telah naik dan telah sampai, Abraham siap dikorbankan, Ishak siap dikorbankan. Allah berkata kepada Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, karena aku telah melihat engkau adalah takut akan Allah. Sehingga Allah berkata, lihat di belakangmu ada seekor anak domba yang akan dipersembahkan sebagai korban untuk membalas kasih karunia Allah kepada Abraham. Dia membalas apa yang telah Abraham lakukan. Dia mengorbankan anaknya, dan namanya tempat itu adalah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar membalas kasih karunia Allah dengan memberi apa yang kita berikan, yakinlah Tuhan sanggup memberikan, membalas, dan Tuhan sanggup menyediakan segala apa yang telah kita lakukan. Dia menyediakan penggantinya apa yang telah saudara dan saya buat. Saya ingat ada seorang bapak yang bernama Rockefeller. Rockefeller adalah seorang kaya. Di dalam usia 60 tahun, dia mengalami satu penyakit yang namanya kanker usus. Ketika dia mengalami penyakit kanker usus, dia periksa ke dokter, dan dokter mengatakan, kamu mengalami kanker usus di dalam perut kamu. Rockefeller yang diberitahukan bahwa dia mengalami penyakit kanker, dia pulang. Setelah dia pulang, dia berpikir, selama 3 bulan lagi umur saya akan habis. Dia akan mati, kata dokter, selama 3 bulan. Ketika dia mendengar ultimatum dari dokter itu, apa yang dilakukan? Dia mulai berpikir, dia mulai bertindak dengan iman kepada Tuhan. Dia mulai berkata kepada Tuhan, melangkah dengan iman, dan berjanji kepada Tuhan, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dahulu saya kaya. Dahulu saya cari uang hanya untuk mencari kekayaan. Dulu saya mendapatkan segala berkat banyak daripada Tuhan. Dahulu saya mempunyai uang yang bermiliar-miliar. Saya punya rumah yang mewah. Saya punya segala sesuatunya. Tetapi keadaan saya membuat saya harus meninggal. Saudara, pada waktu dia berkata demikian, akhirnya Rockefeller berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku akan memberikan kekayaanku, aku akan memberikan rumahku, aku akan berbuat sesuatu, memberikan apa yang aku punya. Akhirnya Rockefeller mengambil keputusan. Dia membawa uangnya untuk membantu gereja, pembangunan gereja. Dia membagikan uangnya, membagikan kekayaannya, membantu hamba-hamba Tuhan, membantu orang-orang miskin. Dia bawa uangnya, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dia bawa uangnya, dia berikan untuk pelayanan misi. Setelah dia lakukan itu semua, dia menunggu apa yang dokter katakan. Hari demi hari dia tunggu. 1 bulan dia telah menunggunya, dia menanti apa yang terjadi pada dirinya. Hari terus berlanjut, akhirnya sampai 2 bulan dia sudah melakukan, dia sudah memberikan kepada Tuhan, memberikan kepada gereja, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Sampai 3 bulan, dokter mengatakan umurnya hanya 3 bulan. Setelah dia memasuki waktu 3 bulan, dia berkata, Tuhan, sekarang hidupku sudah selesai. Aku menyerahkan hidupku
kepada Tuhan. Namun apa yang Tuhan katakan, Jehovah Jireh, dialami oleh Rockefeller. Setelah 3 bulan lewat, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan hampir 4 minggu. Kok belum terjadi pada dirinya, dia akan mati. 5 bulan yang kelima, bulan yang keenam, dia bukan makin semakin sakit. Dia pergi ke dokter dan dia memeriksakan dirinya ke dokter. Dokter sangat terkejut. Karena apa? Penyakit di dalam Rockefeller, kanker yang dialami oleh Rockefeller, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata hilang. Sampai dokter heran. Kamu makan obat apa? Kamu menelan obat apa? Rockefeller tidak berkata. Dia berkata, tidak. Karena Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit penyakitnya. Itulah mujizat. Itulah Jehovah Jireh. Akibat Rockefeller memberi pada Tuhan. Amsal pasal 14 ayat 23 berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saya. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Tuhan akan membalas setiap jerih payah saudara. Di tengah kemiskinan saudara, di tengah kekurangan saudara, saudara merupakan memberi dan merupakan suatu jerih payah. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jangan takut, pasti ada keuntungan yang saudara dan saya siap berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah merasakan kasih karunia Allah, dan mungkin saat ini hidup saudara dan saya di dalam penderitaan karena sakit, mungkin hidup saudara di dalam kekurangan uang karena tidak menerima gaji, dagangan sepi, tidak dapat bonus, gaji kita dipotong. Janganlah lupakan kasih karunia Allah. Janganlah merupakan jerih payah kita untuk melepaskan dan menyerahkan apa yang kita punya untuk Tuhan. Jangan melupakan kasih karunia Allah dan lakukan apa yang Tuhan beri. Tuhan katakan, berilah maka kamu akan menerima. Berilah merupakan jerih payah yang siap untuk kita menerima apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, setelah menerima kasih karunia, apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia? Jemaat di Makedonia tetap bersemangat. Jemaat di Makedonia tetap bersemangat. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-11 berkata, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, nah sekarang hendaklah kalian melanjutkannya menurut kemampuanmu. Hendaknya kalian bersemangat untuk menyelesaikan usaha itu, sebagaimana kalian dahulu pun bersemangat merencanakannya. Di tengah penderitaan, di tengah kemiskinan, di tengah kekurangan, di tengah apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia, kita dapat belajar bahwa jemaat di Makedonia tidak menggerutu, jemaat di Makedonia tidak mengomel, jemaat di Makedonia tidak berkata-kata yang bukan, tidak menjilat orang, tetapi jemaat di Makedonia tidak menjadi lemah, tidak menjadi mundur, tidak menjadi loyo, tidak menjadi lesu,
Tetapi justru di tengah-tengah keadaan seperti itu, jemaat di Makedonia semakin bersemangat untuk melanjutkan pekerjaannya, untuk melanjutkan apa yang dilakukannya untuk Tuhan. Semangatnya tidak hilang, semangatnya tidak luntur. Mereka bersemangat untuk memberi. Mereka bersemangat untuk terlibat dalam pelayanan. Mereka bersemangat untuk tetap bersukacita. Mereka tetap bersemangat untuk bergembira. Mereka tetap bersemangat di dalam segala hal. Karena itulah mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi loyo, tidak menjadi lesu. Tetapi semangatnya makin lama makin naik. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Alkitab sudah mengatakan, jangan lemah, jangan lesu, jangan loyo. Di dalam keadaan apapun, sekalipun COVID-19 saudara dan saya alami, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena orang yang bersemangat, Alkitab katakan, dapat memberikan kekuatan, dapat menanggung penderitaannya. Jangan stres, jangan depresi, tetapi tetaplah bersemangat. Di dalam Alkitab ada seorang koruptor yang bernama Sakius. Di tengah penderitaan yang dialami, di tengah-tengah olok-olokan orang banyak, di tengah hinaan orang-orang banyak, di tengah banyak orang yang membenci kepada dia, menghina dia. Tetapi Alkitab mengatakan, Sakius tidak loyo, Sakius tidak lemah, Sakius tidak layu. Tetapi dia tetap bersemangat. Dia memiliki semangat yang tinggi untuk mencari dan mengharapkan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Walaupun orang banyak menghalangi dia, walaupun segala tantangan menghalangi dia, tetapi dengan semangat yang tinggi, dia dapat mengalahkan halangan, dia dapat mengalahkan penderitaannya. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 8 ke 8, Sakius berjumpa dengan Yesus. Dan pada waktu dia melihat Yesus, Yesus berkata, "Hei Sakius, turun, aku mau menumpang kepadamu." Sakius menerima kasih karunia Allah. Akibatnya, karena Sakius telah menerima kasih karunia Allah, maka terjadilah satu perubahan di dalam diri Sakius. Terjadilah semangat yang tinggi, sehingga dia melakukan sesuatu, dia memberi kepada Tuhan, dia berbuat sesuatu kepada orang yang pernah ditipunya. Alkitab katakan, dia berjanji kepada Tuhan, apabila aku sudah menipu, aku sudah mengkorupsi orang, mengambil uang orang lain, aku akan ganti dengan 4 kali lipat. Perubahan terjadi. Penderitaan yang dialami Sakius tidak membuat dia menjadi lesu. Perubahan yang terjadi dalam diri Sakius, dia merubahkan orang yang pelit, tapi dia rubah. Sekarang dia menjadi orang yang berani untuk memberi, untuk membayar, untuk mengembalikan uang yang pernah dia tipu kepada orang lain. Itulah akibat kasih karunia Allah. Semangat tidak menjadi loyo, semangat tidak luntur, tapi semangat meninggi terus menerus sampai akhirnya mendapatkan pertolongan. Hari-hari ini mungkin ada di antara saudara, karena penderitaan, karena COVID-19, karena kesusahan, karena ekonomi, membuat banyak di antara kita menjadi lesu, menjadi lemah, menjadi mundur daripada Tuhan. Banyak karyawan yang menggerutu, banyak pengusaha yang menggerutu, semua orang mengalami penderitaan. Tetapi belajar kepada jemaat di Makedonia, di tengah apapun juga, dia meneruskan pekerjaannya dengan bersemangat dan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Ada satu cerita dari seorang lumpuh yang bernama Wilma Rudolph. Usia 5 tahun dia lumpuh karena penyakit panas ya.
Dia harus berjalan dengan 2 penyangga kakinya. Dia tidak bisa berjalan seperti orang normal. Orang tuanya miskin, keluarganya miskin, dia anak yang banyak, keluarga itu punya anak yang banyak. Dia anak yang banyak juga dalam keluarga itu. Di dalam penderitaannya, satu saat dia berkata kepada mamanya, "Mama, saya nggak mau menjadi lumpuh terus. Saya mau belajar berjalan. Saya mau belajar untuk meninggalkan tongkat saya. Saya akan berjalan, belajar berjalan." Dengan semangat yang tinggi dia katakan, "Saya akan belajar berjalan." Mamanya yang mendengar perkataan Wilma Rudolph, dia hanya tersenyum. Dia tidak dapat berbuat apa, terserah kalau kamu mau melakukan itu semua. Akhirnya Wilma Rudolph berjalan, dan pada waktu dia mulai berjalan, dia tidak berjalan dengan normal. Dia tidak berjalan dengan mulus. Dia jatuh, dan pada waktu dia jatuh, dia tidak tinggal dalam kejatuhannya. Dengan semangat yang tinggi, dia bangkit, dia bangun kembali. Dan pada waktu sekian umurnya sudah remaja, dia berkata, "Mama, saya mau menjadi seorang pelari. Saya menjadi seorang atlet." Mamanya mengiyakan karena dia melihat semangat yang tinggi daripada Wilma Rudolph. Akhirnya dia ikut latihan, ikut pertandingan dengan kaki yang sudah normal. Tetapi pada waktu dia pertama kali bertanding, dia mendapat juara. Bukan juara 1 dari atas, tapi juara 1 dari belakang. Dia terus berlatih dengan semangat yang tinggi. Dia tidak menjadi lesu, dia tidak menjadi loyo, dia tidak patah semangatnya. Dia terus berlatih. Dan akhirnya tahun 1960 dia ikut suatu pertandingan mewakili negara Amerika. Dan dia masuk dalam pertandingan Olimpiade tahun 1960. Dia ikut maraton dengan 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dengan bersemangat yang tinggi. Walaupun dia pernah mengalami penderitaan, walaupun dia pernah mengalami lumpuh, tapi dia lupakan itu semua. Dia ikut berlomba. Dan di dalam tahun 1960, Wilma Rudolph menjadi juara 100 meter, 200 meter, dan 400 meter, memasyurkan negara Amerika. Dia disambut dengan sukacita. Kenapa bisa terjadi? Dengan semangat yang tinggi. Dengan semangat yang tinggi dapat mengalahkan kelemahannya, dapat meninggalkan penderitaannya. Demikian dengan kita. Jangan mundur. Jangan lari daripada Tuhan. Penderitaan, kesusahan, persoalan ekonomi, keuangan, jangan loyo, jangan lesu, jangan patah semangat, tetapi terus bersemangat. Ikut Tuhan sampai waktunya Tuhan panggil kita, sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dengan bersemangat yang tinggi, kita dapat menerima apa yang kita alami. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sudah menjadi lesu, menjadi lemah karena penderitaan yang terus menerus, kesusahan yang terus menerus, penyakit yang belum sembuh-sembuh. Saya mau katakan, jangan hilang semangatmu, jangan luntur semangatmu, tapi teruslah bersemangat di dalam terus. Teruslah, jangan sampai kehilangan gairah. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita menjadi lemah. Mungkin karena penyakit, masalah, dan lain sebagainya. Putus asa terjadi dalam diri kita. Mana Tuhan? Tapi katakan, dengan semangat yang tinggi dapat mengalahkan segala kelemahan kita. Dan akhirnya kita menjadi kuat. Dan kita mendapatkan kemenangan. Kasih karunia tidak terbatas. Kasih karunia Allah itu tidak sementara. Kasih karunia Allah itu terus menerus. Asal saudara dan saya mau, jangan melupakan, jangan meninggalkan. Kita harus teringat akan kasih karunia Allah yang sampai saat ini Tuhan masih memberikan
kepada kita. Sebab itu, marilah kita mau dengan keyakinan, marilah di tengah penderitaan, janganlah kita melupakan kasih karunia Allah. Jangan lupa akan kasih karunia Allah, walaupun penderitaan, walaupun penyakit, walaupun kesusahan, walaupun kekurangan ekonomi, walaupun segala penderitaan yang berat seperti jemaat di Makedonia. Jangan lupakan, tetapi lakukanlah apa yang jemaat di Makedonia lakukan. Yang pertama, bergembiralah, bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, belajar untuk memberi kepada Tuhan. Di tengah kekurangan apapun juga, di tengah keadaan apapun juga, jangan lupa memberi kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap bersemangat. Jangan lesu, jangan putus asa, bangkit dari kelemahan kita sampai Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ayat terakhir, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan kita akan datang tepat pada waktunya kalau kita tidak melupakan kasih karunia Allah. Kita tidak meninggalkan kasih karunia Allah, tetapi alamilah kasih karunia Allah, sehingga pertolongan itu dengan nyata dapat kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerjemahkan dengan bahasa yang kami mengerti. Tuhan tahu kehidupan setiap kami. Tuhan tahu segala keperluan kami. Mampukanlah kami untuk kami selalu ingat kasih karunia Allah. Kami selalu mengalami kasih karunia Allah yang begitu besar. Jangan sampai kami melupakan kasih karunia Allah. Ajarlah kami belajar seperti jemaat di Makedonia. Ketika mereka sudah mengalami kasih karunia Allah, mereka membalas apa yang mereka sudah terima. Demikian dengan kami Tuhan, dengan kami sekalian, kami ingin membalas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kasih karunia Allah. Karena kami sampai saat ini dapat hidup, dapat menikmati berkat-berkat Allah. Kami tahu itu bukan karena hebat kami, tapi kami tahu itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Sebab itu, ajar kami membalas kasih karunia Allah dengan selalu bersukacita, selalu bergembira di dalam keadaan apapun juga. Kami membalas kasih karunia Allah dengan memberi apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Dan dengan karena kasih karunia Allah, kami boleh tetap bersemangat di dalam Tuhan, karena akan datang pertolongan daripada Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh yang menyediakan jerih payah kami. Segala usaha-usaha kami akan kami alami. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa. Shalom, sampai minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.